kebetulan ada cucu di Bali, jadi bisa. Nanti paling sore bisa. Pak Nengah Ki, Selamat pagi. dari mana Prince Pak? Sewu Balinya hadir. Pak? Saya di Denpasar, Pak. Oh, Denpasar. Ya. Bom Pegelo nih masuk di KLBI Pak. Kenapa, Pak? Bom Pegelo masuk di KLBI. Oh iya, baru ada setiap bulan ada. Nyana nih ngajak Pak Wayado. Nah, saya sama ini, sama si Santi Modesta, Oh, calonnya Raden Pak Diang Pak Eko Wayah Patung. nih ngajak. Saya baru kenal di grup sama Pak Nengah juga Pak Adi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan apa Pak ya toh? Enggak hujan. Aku keluar itu nggak hujan. Terus sampai Sukarjo rintik-rintik terus sampai ke Bangurjo. Jadi apa enggak jauh dari apa itu ini ke kantor perkantoran itu Pak. Itu enggak ada hujan, kering. Iya, di luar kantor Pak Pak Doli itu nggak hujan tuh ternyata, Masya Allah. Habis sisa sampai rumah. Wah, aku jam rolas Pak. Kok sampai jangan mampir bangun kerja ya? Mm-mm. Angstor siap gerakan pasukannya, tapi deh aku dikai opo jadi ngono. Aduh, gijan. Loh. Rekam shoot itu berarti. Gimana? Rekam shoot itu uangnya. Ya dia punya akun IS saja kan udah lebih dari segalanya. Pak, sharing. Belum dikai akun Pak. Halo Pak. Halo. Ya. Semalam saya itu dapat WA dari admin kan Pak Pur kena pelanggaran karena saldo tersedia ibadah digunakan untuk menyuplai. Yang dimaksud saldo ibadah itu kan saldo yang istilahnya ada sendiri atau keluar sendiri kan, yang nggak boleh digunakan. Saldo ibadah yang tersedia maupun nggak tersedia nggak boleh Pak, diutak-utik Pak. Sama kembalikan aja. Anu ya Pak, apa itu? Saya kan mau daftarkan anggota lah dari tersedia dari Lampung itu saya mulai dari Surabaya sampai Jakarta. Jadi kan saya sponsori 2 orang. Jadi kan 100 dari Surabaya 100 sampai Jakarta. Berarti kan melewati ibadah. Apa memang nggak boleh macam itu? Nggak boleh, ibadah harus bayar sendiri Pak. Nggak boleh dananya digeser. Berapa duit? Yang ada berapa Pak duitnya? Ya, 100 kan 100 dari Surabaya sampai Jakarta. Tapi dulu kan saya tanya sama admin, apa itu donor sponsor kan sponsori bisa nggak? Kalau sama uang sendiri bisa asal nggak pakai donor sponsor, gitu katanya. Uang sendiri yang dimaksud itu uang kantong Pak, tidak geser yang tersedia di ibadah. Miskomunikasi itu. Iya kan, maksudnya kan gini Pak, memang uang dari kantong sendiri dari Lampung saya transfer ke saldo ibadah, terus saya buat daftarkan gitu loh. Ya tapi sampai lebih paling ngambilnya. Enggak kok. Lebih. Saya punya saldo tersedia di ibadah sampai sekarang ini masih ada 30. Terus 30 saya transfer 100 buat daftarkan 2 orang.
Tapi saya Mungkin SMS itu WA kemarin itu baru saya balas tadi malam. Nanti ketentuannya nanti ada jawaban lah. Jam 11 tadi malam saya baru balas admin itu. Masalahnya nggak tahu saya. Eh, oh, enggak. maksudnya mungkin mungkin gini Pak, kenapa dana tersedia ataupun dana sponsor di cabang ibadah tidak boleh diotak-atik? Karena memang peruntukan ibadah itu kan untuk ibadah umroh atau Iya, ke Bu. Holy Land gitu. Makanya dia nggak boleh diotak-atik, nggak boleh digunakan. bukan Itu mungkin ditambahin ini. loh Bu. Itu dia udah Coba ditransfer coba top saya up. coba saya cerita sedikit. Mungkin gini, yang dimaksud admin itu pakai bukti transfer dana sendiri. Jadi kalau yang sudah dimasukkan di saldo tersedia di ibadah Ibadah. dipindah ke saldo sponsor mungkin nggak bisa, mungkin yang dimaksud itu pakai bukti transfer kantong sendiri itu mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi nantilah saya tunggu jawaban Ah, dari admin. Nah, Iya, mungkin iya. iya, mungkin seperti itu. Pak Haji, Gak Pak apa-apa, Pur ini izin. buat pelajaran kita semua, buat Bapak pelajaran bagi kita semua. jawabannya nanti ya Pak. iya Bu. Yuk kita mulai Izin. ya, udah jam lebih 5 ya. Oh ya sudah Baik Pak, Pak, siap waktunya Pak. sudah waktunya, Assalamualaikum Pak. waktunya sudah sip. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, Pak. Oke, mohon di mute semuanya. Oke, tadi ada 52 pada ini ya, pada Bangkong ya. Subuhan aja tadi juga azannya telat. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Bapak Ibu, para Zoomer yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa Zoom pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, yang semalam kita tidur, kita dibangunkan lagi, dihidupkan kembali. Maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini buku bijak akan dibawakan oleh Ibu Tarigan, Ketua Haga dari Bogor, dan nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Purnomo dari Semarang. Monggo Bu Tarigan, waktunya kami persilakan. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di room ini. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat semuanya, dan salam 5 pilar. Ya, Bapak Ibu semua, pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya, Ibu Tarigan dari HK Bogor. Mau berbagi kembali karena apa? Karena kita semakin hari semakin banyak kita ketahui, maka semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Jadi ibaratkan pisau, pisau itu harus diasah terus supaya tajam. Kalau pisau itu dibiarkan begitu saja, maka dia akan tumpul, Bapak Ibu. Jadi terus kita belajar, belajar supaya kita semakin tajam. Ya, bagaikan pedang bermata dua, sehingga kita itu ketika dibabat ke kiri, ke kanan, kita tetap bisa tetap tajam. Ya, semangat pagi. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ya, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Jadi kita harus bisa mengetahui kebijaksanaan itu sumbernya dari mana begitu. Jadi bijaksana itu sumbernya dari hikmat. Jadi hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan ini. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya, yang membuat jiwa kita itu tenang, damai, sehingga kita bisa mampu bijaksana untuk melakukan setiap kegerakan kita. Ya, melakukan tindakan, ya, segala sesuatu kita punya kebijaksanaan.
Karena hikmat itu sumbernya dari Tuhan sendiri yang membuat jiwa kita tenang, ya, damai. Jadi kita itu ada ruang Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat kita itu menjadi memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah sesuatu kata kerja yang kita lakukan. Untuk melakukan segala sesuatu perlu kita mendekat kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ciri pemimpin bijak: berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita, kalau Tuhan, jika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita punya tujuan. Tujuan kita itu apa? Kita memiliki tujuan yang pasti. Memiliki tujuan yang pasti, tidak asal-asalan, ya. Tidak asal-asalan. Jadi kita punya irama, punya satu frekuensi dengan Tuhan. Sehingga kita itu bisa mencapai goal yang kita tuju itu dengan sempurna. Begitu. Jadi setiap hari melatih kepemimpinan. Ibarat pisau tadi, terus diasah dan diasah. Semakin hari semakin tajam. Jadi jangan berdiam diri. Ya, kita merasa udah bisa, udah mampu. Tetapi jika kita tidak mengasahnya, maka itu akan tumpul kembali. Jadi mari Bapak Ibu kita terus mengasahnya supaya apa? Kebijaksanaan kita itu ibarat 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kita udah merasa sehat nih, tapi belum sempurna. Begitu kira-kira. Jadi jika kebijaksanaan belum kita miliki, maka kita belum sempurna. Jadi hikmat ada, tanpa kebijaksanaan pun itu kosong. Ya, jadi yang membuat diri kita itu penuh adalah adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa Tuhan itu masih nol, kosong. Karena yang membuat penuh hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi jarak jauh ini, ya, perjalanan jarak jauh artinya perlu proses. Kita ada prosesnya untuk mencapai goal. Seperti bermain bola, kita bergotong royong. Ya, prosesnya kita bergotong royong satu dengan yang lain supaya kita bisa menggiring bola kepada itu gawang, supaya kita menjadi menang. Ya, jadi untuk menjadikan kita itu goal kita adalah gawang itu, mari kita sama-sama bergotong royong menggiring bola ini tadi supaya kita cepat pensiun. Begitu Bapak Ibu. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi tetap semangat, berlatih terus. Tetap semangat karena tanpa latihan kita itu nanti akan lemah. Jadi kita harus tetap kuat, belajar dan belajar terus, asah pisau terus supaya semakin hari semakin tajam. Karena apa? Minuman bersoda ketika dikocok dia langsung meluap begitu saja, setelah itu dia akan melempem. Nah, kita jangan seperti itu. Jaga stamina. Jadi untuk menjaga stamina, karena kita perjalanannya perlu proses, ya tidak instan, karena apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu bisnis yang instan. Yang kita lakukan ini adalah bisnis yang perlu proses. Ada waktunya, ya ada jarak yang harus kita tempuh. Maka diperlukan apa untuk menjaga stamina? Stamina kita itu apa? Andalkan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, mendoakan goal, strategi, dan tim. Doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, dan persistence, dan nempel. Nah, ini semua satu cakupan, yaitu adanya di dalam Tuhan dengan bergotong royong. Ya, bergotong royong, menggocek atau mengarahkan bola kita kepada gol kita. Karena gol kita semua sama. Ya, gawang kita sama. Jadi kita bergotong royong, saling membantu satu dengan yang lain agar bola, ya, agar tujuan kita tercapai, yaitu pensiun. Nah, kita sama-sama bergotong royong supaya apa? Jangan pelit-pelit ilmu, berbagi satu dengan yang lain, saling membantu, ya, mengclosingkan, ya, referral atau member-member orang yang mau bergabung, teman-teman yang mau bergabung, kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena itu sangat berguna untuk membawa goal kita itu, bola kita kepada goal. Ya, Bapak Ibu. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, berdoa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan.
Jadi apapun itu tanpa doa itu kosong. Nah, jadi segala sesuatu dipenuhi dengan doa, dilengkapi dengan doa. Sempurnanya itu adalah doa. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Nah, jika Tuhan ada di dalam hidup kita, tentunya kita tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak malas, tidak kesal, tidak bosan. Karena apa? Hikmat ada di dalam hidup kita. Ya, hikmat itu adalah membuat jiwa kita tenang, bertindak melakukan apapun di dalam kebijaksanaan. Sehingga ketika kita melakukan apapun, kita bijaksana. Nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, nggak kesel, nggak bosan. Tetap dia on fire. Stabil dia. Ya, jadi nggak naik turun. Kita stabil di dalam kekuatan ya kekuatan yang ada melalui buku bijak. Ya, demikian Bapak Ibu untuk sampulnya. Kita masuk kepada materi kita atau pembacaan buku bijak kita di tanggal yang ke-16. Di hari ini saya bacakan untuk kita semua. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangan sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Jadi kita ini, ya kita ada hari ini, kita hidup, kita ada sampai hari ini karena apa? Karena ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi kita diciptakan Tuhan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan. Jadi bukan asal begitu saja kita diciptakan, langsung dibiarkan saja begitu saja oleh Tuhan, tidak. Nah, kita itu punya tujuan. Kita ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Jadi suka-sukanya Tuhan. Mau Tuhan apakan kita, terserah Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Jadi dia yang mengatur segalanya. Mungkin terkadang kita merasa rasa sakit gitu ya. Tapi itu justru rasa sakit itulah yang membuat kita kuat. Karena apa? Kita tidak mengerti kuat jika kita tidak pernah menghadapi beban atau memikul beban. Kalau kita tahu kita kuat karena kita pernah memikul. Kita mampu memikulnya berarti kita kuat. Nah, jadi kekuatan itu kita mengerti karena kita pernah memikul beban atau menghadapi tantangan. Jika kita biasa-biasa saja, belum pernah mengalami itu, maka ya kita tidak tahu kita ini kuat atau tidak. Begitu Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Jadi PT Kreasi 5 Pilar Indonesia hadir untuk kita. Nah, sesuatu yang kita syukuri, kita ada di dalam. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, kita bersyukur. Ya, di sini kita terpilih menjadi anggota komunitas pembeli setia itu. Bergabung di dalam member air. Kita terpilih saat ini. Nah, bagaimana usaha kita supaya saudara-saudara kita yang di luar sana pun menjadi orang-orang yang terpilih juga. Karena apa? Punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat. Ketika kita berbicara, mereka tidak mau dengar, malah ditutup pintu. Kesaksian member saya di Bekasi ketika dia mau datang ke rumah orang karena dia sudah diketahui oleh tetangga-tetangganya bahwa dia sering membicarakan tentang air ini, ya sosialisasi tentang air. Nah, banyak orang ketika dia datang, orang tutup pintu. Nah, ada juga yang dia sudah duduk di teras ngobrol mulai perlahan-lahan satu persatu pergi meninggalkan dia. Nah, jadi inilah satu perjalanan ya. Jadi komitmen persistence gitu. Jadi komitmen itu artinya itu kita terus-menerus. Persistensi itu artinya kita itu tetap gigih, tangguh, stabil ya. Jadi tantangan jangan membuat kita menjadi mundur begitu. Jadi kita harus persisten dalam jangka yang tidak instan ini. Yang membuat terkadang kita tidak enak hati, sakit, sedih, kecewa kadang-kadang ya. Tapi karena ada hikmat, ada kebijaksanaan yang kita pelajari, membuat kita ya bisa mampu bertahan dalam zona-zona yang seperti sekarang ini. Jadi luar biasa. Luar biasa buku bijak mengajarkan kita agar kita tetap kuat di dalam setiap tantangan apapun. Semua orang yang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman.
Orang yang setia kepada Allah akan mendapat pengampunan. Orang yang takwa akan terhindar dari kejahatan. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan, ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Senangkanlah hati Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepadanya, menyembah Dia, mengikuti semua apa yang Tuhan mau. Ya, terkadang kita kepengen itu mau kita yang diikuti Tuhan. Ya, itu namanya kita udah mengatur Tuhan. Doa boleh, ya, doa boleh, memohon boleh, tapi tetap kita alaskan bahwa jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Gitu. Banyak permintaan kita, banyak permohonan kita memang mungkin dari A sampai Z. Baru masuk mau berkomunikasi dengan Tuhan, nah langsung permintaan, Bapak Ibu ya, langsung permintaan. Tuhan maunya dia disembah dulu. Dipuji dulu, disenangkan dulu Tuhan itu. Sama seperti anak kita ketika meminta sesuatu hal, dia ambil hati kita. Bagaimana caranya mengambil hati Tuhan? Supaya apa? Supaya apa tadi permohonan kita itu? Kita bisa utarakan. Nah, terkadang kita salah. Terkadang masuk-masuk langsung meminta panjang ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gitu. Itu permintaan kita, itu secara manusiawi. Jadi Bapak Ibu, kita sudah memiliki hikmat, diberikan Tuhan hikmat bagi kita, sehingga kita bijaksana melakukan segala sesuatu dalam relnya Tuhan, agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kita selalu fokus kepada tujuan kita, fokusnya Tuhan, fokusnya goal kita pensiun. Nah, jadi kita mempercepat kerjasama ini, bagaimana menggiring bola ini supaya dia masuk ke dalam gawang gol kita tadi. Supaya kita benar-benar menikmati itu tadi, pensiun itu tadi, agar kita bersama-sama menikmati ya, menikmati yang luar biasa yang mungkin. Kalau saya bilang saya belum pernah merasakan hal jika ini nanti terjadi ya, sesudah telah terjadi, maka kita bersama-sama keliling dunia ya, luar biasa, menjadi berkat buat orang banyak, memberi makan banyak orang, memberi tumpangan bagi banyak orang. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini impian saya sejak kecil. Nah, saya merasa bahwa nggak mungkin saya bisa melakukan itu dengan keadaan ekonomi yang saat setelah sekarang-sekarang ini saya alami begitu kira-kira. Nggak mungkin saya bisa memberi makan banyak orang gitu. Tapi di sini kita bisa memberi makan banyak orang jika goal kita itu tercapai. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama, kita sama gocek goal bola kita ini bersama-sama sampai ke tujuan kita. Karena goal kita hanya satu, yaitu pensiun. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya lawan. Jadi dekat dengan Tuhan, ya berkomunikasi dengan Tuhan agar tantangan itu boleh menjadi satu kekuatan bagi kita. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Jadi kita ini hanya merencanakan. Ini, itu, segala macam. Itu bisa kita rencanakan. Tapi kita harus menyadari bahwa keputusan itu ada di tangan Tuhan. Kenapa di tangan Tuhan? Karena dialah yang memiliki hidup kita. Dia yang menciptakan kita. Jadi dia yang berkuasa. Kalau dia bilang, ya oke jadi, maka jadi. Kalau kata Tuhan tidak, ya tidak. Maka kalau kita memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan, jadi apapun yang terjadi, kita bisa tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan udah terjadi demikian. Karena apa? Mungkin hari ini orang yang saya prospek hari ini belum masuk. Karena apa? Kita jangan kecewa. Jangan marah, jangan emosi, jangan kesal. Karena apa? Karena kita bisa berbicara. Karena memang Tuhan ya berkata belum waktunya. Begitu kira-kira. Karena semua ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktunya mati, ada waktunya tertawa, segala sesuatunya ada waktunya. Nah, jadi orang pun kita prospek hari ini belum, ya, belum waktunya. Jadi kita jangan kesel. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Raja menerima kuasa dari Allah, jadi ia tidak bersalah dalam keputusan. Tuhan menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan. Jadi di dalam kehidupan kita dibutuhkan kejujuran, karena di dalam kejujuran itulah ada mujizat. Di dalam ketidakjujuran itu, mujizat itu kosong. Jadi kita perlu jujur di dalam segala sesuatu. Bagi penguasa berbuat jahat adalah kekejian sebab pemerintahannya kukuh karena keadilan. Keterangan yang benar menyenangkan penguasa, ia mengasihi orang yang berbicara jujur. Di dalam kejujuran ada mukjizat. Kemarahan raja adalah bagaikan berita hukuman mati. Orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya.
Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera seperti awan menurunkan hujan di musim kemarau. Jadi hikmat itu adalah satu dasar di dalam kehidupan kita. Buku bijak ini adalah satu dasar. Kenapa ini kita perlu belajar? Karena inilah dasar. Jadi ibarat membangun rumah. Ibarat membangun rumah tanpa pondasi itu akan gampang rontok, gampang runtuh. Nah, jika bayangkan Bapak Ibu membangun rumah tanpa pondasi, ketika hujan datang, badai datang, maka itu akan runtuh. Jadi pondasi kita untuk menjalankan pekerjaan yang kita lakukan sekarang adalah bijaksana ini tadi, hikmat. Supaya apa? Supaya tantangan apapun yang datang, kita tetap kuat, tetap stabil, berjalan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan Maha Tahu, Dia melihat segala sesuatunya. Jadi apapun yang tersimpan dalam hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Ya, kita membenci orang, mungkin di depan orang kita bisa tersenyum. Ya, orang nggak tahu. Ya, kita biasa saja, ya bisa senyum dengan manis gitu. Tapi di dalam hati kita seperti apa? Nah, Tuhan tahu itu semua. Jadi kita mari sama-sama ya, supaya bijaksana itu benar-benar ada di dalam hidup kita, tetap bertumbuh, berkembang, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Mari kita tetap pelihara bijaksana tadi. Ya, karena hikmat itu sudah Tuhan beri buat kita semua. Nah, tinggal mengolah hikmat ini tadi menjadi menjalankannya dengan kebijaksanaan. Sehingga kita bijaksana bertindak melakukan segala sesuatu. Mendapat hikmat jauh lebih baik daripada mendapat emas. Mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, jadi hikmat itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Karena apa? Hikmat itu sumbernya dari Tuhan langsung, itu hikmat. Sumber dari Tuhan langsung. Luar biasa. Tuhan beri kita hikmat supaya kita apa? Supaya kita bisa bijaksana. Jadi ibarat kaya raya, kehebatan, kemampuan, kepintaran, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tanpa adanya Tuhan di dalam hidup kita, itu sama dengan kosong. Nol. Walaupun secara dunia orang bisa melihat, wow, dia punya segalanya. Tetapi jika Tuhan tidak ada di dalam hidupnya, maka kita itu termasuk masih kosong. Yang membuat kita penuh itu adalah Tuhan sendiri. Ketika segala sesuatu kekayaan, keberhasilan, keberuntungan ada bagi kita, dipenuhi dengan sempurnanya adanya hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Jika tidak hadirnya, nggak ada Tuhan dalam hidup kita, maka semua akan sia-sia. Karena tanpa Tuhan segalanya akan menjadi sia-sia. Ya, Bapak Ibu, kita semuanya ini terbuat dari apa? Ya, kita ini debu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita adalah tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, jadi sehebat apapun kita ini sama. Kita sama semuanya. Jadi tanpa Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita bersyukur, kita diajari, dibimbing melalui buku bijak agar membuat Tuhan itu nomor satu di dalam hidup kita. Orang baik menjauhi yang jahat, orang yang memperhatikan cara hidupnya melindungi dirinya. Jadi kita itu selalu bercermin. Nah, bercermin. Nah, jangan hanya kita bercermin untuk memperbaiki penampilan saja. Bercermin itu melihat diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah menjalankan apa yang Tuhan mau atau tidak? Ya, Bapak Ibu. Jadi kita menyadari. Jadi bercermin dan terus bercermin. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Jadi memang sumber dari segala sesuatu, kehancuran itu adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah merasa dirinya hebat dan tidak perlu Tuhan. Begitu. Lebih baik rendah hati dan tidak berharta daripada ikut dengan orang sombong dan menikmati harta rampasan. Nah, ibarat tadi tuh kekayaan yang tanpa Tuhan. Ya, keberhasilan yang tanpa Tuhan, sukses secara dunia, tetapi Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Saya punya kesaksian, Bapak Ibu, ada seorang teman saya yang kaya raya, milioner udah dari sejak kapan tahu, Bapak Ibu. Tapi dia berkata, saya sudah keliling dunia, semua sudah saya nikmati. Tapi, ya dia bilang, semua saya rasakan hampa. Hampa katanya, tidak berarti sepertinya hampa kosong. Nah, ini pengalaman dia saksikan ya, Bapak Ibu. Nah, ketika tidak ada hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi yang membuat penuh sukacita kita itu adalah Tuhan. Jadi sekaya apapun seperti teman saya ini tadi, akhirnya dia nyemplung juga ke Tuhan yang selama ini dia keliling-keliling dunia kemana saja.
dia jalani. Nah, karena uangnya banyak. Bayangkan Bapak Ibu, setiap bulan itu ya masa-masa eh, bukan sekarang ya, lalu itu dengan memberikan setiap bulan tabung anaknya dua, setiap bulan dia masukkan tabungan anaknya 1 miliar, 1 miliar setiap bulan, ya Bapak Ibu itu kan luar biasa. Nah, kalau kita masih mau mengarah ke sana, Bapak Ibu, dengan bergabungnya kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, itu pun akan bisa dan pasti bisa kita jalankan, Bapak Ibu. Nah, itu nggak ada kebahagiaan katanya. Karena apa? Dia tidak mencari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menyempurnakan segalanya, Bapak Ibu. Perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan bahagia. Jadi sumber kebahagiaan adalah Tuhan, sumber damai sejahtera adalah Tuhan, sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Maka kunci segala sesuatu kebaikan itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya segala sesuatu itu menjadi bagian daripada hidup kita? Kejar kunci itu, minta kunci itu. Ya karena kunci itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita minta kuncinya sama Tuhan supaya kunci keberhasilan, keberuntungan, kunci kesehatan, ya, kesembuhan, ya, segala sesuatu yang baik itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita minta dengan rendah hati kita datang meminta kunci-kunci kebaikan daripada Tuhan. Orang bijaksana dikenal dari pikiran yang tajam, cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin meyakinkan. Nah, jadi orang bijaksana itu kata-katanya meyakinkan. Kenapa kita disuruh belajar buku bijak? Karena apa? Supaya kata-kata kita, kalimat yang kita ucapkan, perkataan-perkataan kita memang benar-benar menyenangkan, menyejukkan hati orang. Bukan menyakiti hati orang. Ketika berbicara menyakiti hati orang. Tindakan kita menyakiti hati orang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita yang ada di room ini sudah memiliki karakter yang bijaksana ini tadi. Ketika kita berbicara, ngobrol dengan orang, membuat orang itu tenang, sejuk, damai dengan kehadiran kita. Karena apa? Bijaksana adalah sumber kebahagiaan hidup orang yang berbudi. Orang yang bodoh disiksa oleh kebodohannya sendiri. Jadi bijaksana itu membuat kata-katanya semakin meyakinkan. Bagaimana kita prospek belajar bijaksana? Belajar buku bijak ini membuat kita itu semakin teratur tata cara bicara kita, ngobrol dengan orang ya, memberitakan kabar baik tentang air kepada orang lain dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut ya, perkataan-perkataan yang menyejukkan dengan strategi-strategi bukan pakai ini, tapi strategi-strategi pakai hati ya, pakai hikmat, pakai kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, maka goal kita akan segera tercapai, Bapak Ibu. Pikiran orang berbudi membuat kata-katanya bijaksana dan ajarannya semakin meyakinkan. Nah, luar biasa. Jadi, kata-kata kita itu semakin bijaksana. Apapun yang kita tindakan, lakukan itu membuat kita bijaksana dan ajaran-ajarannya semakin meyakinkan. Itu yang tertulis di dalam buku bijak. Ya, jadi ajaran-ajaran atau apapun yang kita sampaikan meyakinkan orang. Ya, orang yakin dan percaya. Nah, jadi kita minta hikmat dari Tuhan supaya apa? Supaya ketika kita berbicara menyampaikan tentang aplikasi air ini, ya, mesin uang ini kepada banyak orang, ya, sehingga kata-kata kita ini pun memang mereka dengarkan indah, ya. Mereka memahami dan mengerti supaya apa? Supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita menikmati hari esok yang penuh harapan. Perkataan ramah serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Nah, jadi ada jalan yang kita merasa itu lurus, tapi itu maut. Karena apa? Kita tidak berhikmat. Mau melangkah, melakukan segala sesuatu, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Ujung-ujungnya pas sampai di sana, waduh, ternyata jurang. Ya, ternyata jurang. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kita diberikan Tuhan hikmat itu untuk bisa mengelolanya dan keluar menjadi kebijaksanaan. Jadi hasil daripada hikmat itu adalah kebijaksanaan dalam setiap langkah kita. Jadi kita tenang, jiwa kita tenang, perkataan kita pun tertata rapi, ya. Orang mendengarkannya pun begitu indah.
Mereka ketika kita datang, mereka duduk diam mendengarkan kita karena mereka rindu kehadiran kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap persistens, ya, gigih terus, pantang mundur, tetap maju. Keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha karena perutnya, maka ia terpaksa bekerja. Jadi di sini tanpa bekerja tidak makan katanya ya. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, begitu kira-kira. Jadi kita itu ya memang melakukan. Jadi berdoa keras, bekerja keras. Karena banyak orang berdoa aja keras-keras ya, tapi bekerja keras. Jadi harus 100% berdoa, 100% juga bekerja. Karena apa? Berdoa tanpa bekerja itu kosong. Dan bekerja tanpa berdoa juga kosong. Jadi kita mau isikan dengan berdoa juga luar biasa, bekerja juga luar biasa, supaya hasilnya maksimal menjadi luar biasa. Orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya. Kata-katanya jahat seperti api membara. Jadi di kita di sini dibimbing untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Kejahatan tidak ada lagi. Kedengkian, ya, kesombongan, semua dikikis oleh buku bijak melalui hikmat yang diberi Tuhan buat kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap hari terus-menerus kita belajar buku bijak. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab. Orang kejam menipu kawan-kawannya dan membawa mereka ke dalam bahaya. Waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Jadi kita perlu waspada. Ya, perlu waspada artinya berjaga-jaga. Berjaga-jaga membentengi diri dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan Tuhan. Kalau saya punya apa? Satu yang saya terapkan di dalam hati saya selalu dan saya perkatakan bahwa jika Tuhan sudah di dalam hidup saya, jika Tuhan sudah saya miliki, maka saya sudah memiliki segalanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhanlah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Ya, jadi jika pemilik segala sesuatunya sudah saya miliki, maka semuanya sudah menjadi milik saya. Walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya, itulah iman saya. Ya, saya percaya bahwa semuanya itu sudah menjadi bagian saya, termasuk keberanian, kewibawaan itu ada menjadi bagian saya. Karena apa? Saya merasa bahwa Tuhan itu ada menyertai saya dan menyertai Bapak Ibu semua supaya kita tetap semangat, ya. Jadi setiap langkah saya selalu saya perkatakan Tuhan beserta dengan saya. Saya nggak pernah panjang-panjang untuk melakukan segala sesuatu di dalam perjalanan saya. Setiap langkah saya keluar dari rumah, saya berkata, Tuhan beserta dengan saya. Melangkah naik angkot, Tuhan beserta dengan saya. Kemanapun saya melangkah, selalu saya perkatakan, Tuhan beserta dengan saya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam perjalanan kita, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi mungkin situasinya tidak enak, tapi percayalah karena Tuhan beserta dengan kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk membuat kita semakin kuat, semakin dahsyat di dalam setiap tantangan, karena hidup itu adalah tantangan. Perjalanan kehidupan ini adalah tantangan, bukan enak-enak aja, bukan. Kehidupan kita ini adalah sekolah. Sekolah untuk mencapai lulus. Ketika lulus dapat ijazah. Nah, sama dengan kehidupan kita mengiring di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tantangan banyak, ya. Ya karena apa? Lawan banyak, Bapak Ibu. Jadi semua yang di luar sana itu bukan semuanya jadi berpihak sama kita. Jadi ibarat kata seperti yang saya bilang tadi bermain bola. Ya, ada lawan untuk menyerang kita supaya bola ini nggak jadi gol ke sana. Ya, tujuan kita kan menggolkan ke gawang, memasukkan bola ke dalam gawang, itulah pensiun. Tapi tantangan ini banyak. Nah, tapi kita dengan gotong royong, ya, dengan cara bisnis gotong royong ini bekerja sama dari Sabang sampai Merauke untuk menggiring tujuan kita pensiun bersama-sama, membantu satu dengan yang lain. Walaupun seperti saya membantu Mamli di Papua, saya tidak mengenal itu siapa. Beliau telepon saya, tolong Bu Tarigan bantu untuk ini belum percaya, tolong dibantu, saya bantu, ya. Kita bantu, saling membantu satu dengan yang lain. Demikian juga Bunda Esther dari Surabaya. Pernah dia telepon saya, dia prospek seorang pendeta, ya berhadapan-hadapan dengan pendeta, kami video call, ya Bogor dengan Surabaya, kita komunikasi, ya untuk bagaimana caranya menyampaikan karena apa di sini kita perlu gotong royong.
Sama dengan menggocek bola tadi. Perlu gotong royong, jangan mementingkan diri sendiri. Karena apa? Semua yang mendaftar setelah kita itu semua adalah pembeli setia bagi kita. Jadi kita bersama-sama menggotong royong, menggocek bola ini tadi. Bola ini adalah pensiun ini untuk boleh sampai kepada tujuan sehingga kita boleh bersama-sama menikmati karya-karya Tuhan melalui berkat-berkat Tuhan melalui aplikasi air yang sudah kita miliki tempatnya. Tinggal isinya ini, menunggu isinya ini. Nah, bagaimana caranya supaya berisi? Gotong royong, Bapak Ibu ya. Orang yang jujur akan dianugerahi umur panjang, ubannya bagaikan mahkota yang gemilang. Jadi orang jujur umurnya panjang, Bapak Ibu. Luar biasa kan? Jadi ubannya pun bagaikan mahkota yang gemilang. Jadi ketuaan kita senja, ya, kita usia senja, tapi hidupnya di dalam Tuhan. Tetap tampil oke punya, ya, umur boleh sekian digit lah ya. Umur boleh sekian ya. Puluhan ya, 80, 70 ya Bapak Ibu, tetapi kita tetap terlihat muda. Karena apa? Orang yang berada di pelatarannya Tuhan, yang tetap nempel kepada Tuhan, pasti penampilannya itu beda dengan orang yang menempel di tempat lain. Karena lebih baik ya 1 hari di tempatnya Tuhan daripada 1.000 hari di tempat yang lain yang indah-indah di dalam dunia ini. Jadi 1 hari bersama dengan Tuhan jauh lebih baik dibandingkan 1.000 hari di tempat lain yang gunanya tidak ada, Bapak. Jadi mari kita ambil hari-hari waktu-waktu kita untuk tetap melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah yang membuat kita menjadi sesuatu yang berguna. Tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Untuk mengetahui nasib manusia membuang undi. Tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah Tuhan sendiri. Jadi segala sesuatu rencana, rancangan apapun yang kita ada atau tulisi ya di diari kita, di dalam hati kita, pikiran kita, mindset kita isi. Ya, segala sesuatunya yang membuat jadi itu adalah Tuhan sendiri. Jadi, miliki Tuhan itu supaya apa? Kita merasa tenang, damai, melaksanakan semua tugas-tugas kita. Ya, demikian pembacaan buku bijak hari ini, Bapak Komandan Sunarto. Ya, saya sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semakin semangat di dalam hidup, menjalani hidup, semakin kuat dan semakin teguh imannya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Mungkin ada kata-kata yang salah, yang tidak enak, mungkin didengar Bapak Ibu, maafkan saya. Ya, karena saya juga manusia, masih terbatas dari segala sesuatunya. Demikian Pak Sunarto, saya kembalikan kepada Bapak waktunya. Salam 5 pilar untuk kita semuanya. Selamat Salam pagi. 5 pilar untuk kita Ya. semuanya. Atur nun Ibu Tarikan dari Bogor. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kalau Bu Tarikan ngomong ini renyah ya. Renyah. Ngerti renyah nggak Bu? Tahu renyah nggak Bu? Saudaranya legit. Renyah itu kayak kerupuk yang di Kerupuk habis kah digoreng renyah? itu loh. Renyah ya. Teman kayak rengginang renyah ya Pak kan. Kalau Bu Tarikan ngomongnya kayak rengginang renyah. Jadi begitu dimakan tuh keras langsung enak gitu. Baik Bapak Ibu, di sini tadi ditekankan bahwa segala sesuatu tindakan kita, segala sesuatu kegiatan kita, libatkan Tuhan, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak apa-apanya dan kita tidak bisa apa-apa. Maka segala sesuatu monggo libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah kita sudah berusaha, kita sudah sudah berusaha ke sana kemari, sudah action dan sebagainya, maka monggo kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadu kepadanya. Dan segala sesuatu, monggo kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan yang kuat, tidak ada kemampuan yang hebat kecuali bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Jadi kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Karena segala sesuatu yang punya kebijakan, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Usaha tanpa doa ya sombong. Doa tanpa usaha ya kurang pas. Karena hanya berdoa aja. Ini kalau Pak Tamal Asmi ya yang dari Palembang ini ya. Ya. Itu kalau misalkan minta duit tapi cuma di kamar aja berdoa tahajud, duha wiridnya banyak sekali beribu-ribu. Tapi setelah itu duduk aja baca Quran. Kira-kira dikasih rezeki nggak Pak Khotamal Asmi? Bisa juga. Cuma proses lama gitu. Nah, iya. Ya Dikasih kita lah, nunggu. Pak. Ya, nggak ada rezeki lah kalau tidak ada usaha. Cuman duduk aja bersila di tengah kamar, berdoa tahajud, minta duit. Tapi tidak ada usaha. Ya nggak datang. Datang. Nggak datang gitu loh. Tapi kalau kita usaha disertai dengan doa, ini namanya berimbang. Berimbang gitu. Saya udah usaha sini, sana sini, tapi mana nggak diberikan, ya nggak mau berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya itu udah prospek loh ke sana kemari. Majelis taklim udah saya datangi, Yasina udah saya datengin. Tapi kok belum ada yang mau, misalkan. Oh ya belum. Semakin kita mau sukses bagus, maka Allah akan menguji kita lebih besar. Ya. Kita akan menguji Allah sesuai dengan apa yang akan kita dapatkan. Begitu sabarnya, minta ini, minta itu, pinjam sana, pinjam sini, usaha ini, usaha itu, belum diberikan. Kita sudah berdoa kok belum diberikan. Maka kata Allah, ud'ani astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan berikan. Itu sudah pasti. Berdoalah, tapi ya disertai dengan usaha. Mana salah satu usahanya? Ya siapa saja kenalan kita, siapa saja orang yang bisa kita kunjungi, ya kita kunjungi meskipun di situ ditolak. Semalam itu loh. Semalam setelah saya ikut di Pringsewu, saya ada ada jadwal untuk menemuin seseorang. Nah, kemudian karena yang saya temuin itu habis asar, saya berjanji habis asar, nggak saya hubungi karena waduh habis asar saya nggak bisa karena setelah dari Pringsewu itu hujan Pak, hujan gerimis rintik-rintik, saya pelan naik motor pelan. Setelah sampai sekitar kurang lebih 10 kilo dari tempat saya kunjungi, saya WA. Saya sholat maghrib, Pak Dewan sudah di rumah. Oh sudah. Oke, saya nanti datang. Oke, saya datang. Begitu saya di tempatnya anggota Dewan dan Ketua Angsor, yang saya mau datangi asar itu telepon. Nah, ya sudah ke sini aja. Sama ditunggu asar kok nggak datang-datangnya, ayamnya sudah habis. Ya monggo nggak apa-apa. Datanglah di situ. Nah, datang beberapa orang datang. Oh, udah mulai. Kalau kita sudah fokus kepada seseorang, udah mulai guru, udah mulai closing, datang lagi satu. Loh, kok hilang? Hilang, Pak. Oh, minta doa ini. Iya, hilang. Suaranya hilang. Beliau. Oh, itu masuk. Akhirnya setelah tak kasih Pak Darmawan tak telepon, beliau belum bisa karena mungkin masih lelah sudah lelah dari Pringsewu. Tak kasih tentang hukum kehalalannya dibaca ini loh. Kalau mantul biasanya ada yang buka. Iya, hilang lagi. Halo. Halo. Ya, mohon di mute dulu. Nanti biar nggak mantul, suara saya mantul. Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga sampai rumah jam 12, Bapak Ibu. Ini usaha. Adapun hasilnya gimana? Ya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah usaha dan kita sudah berusaha semampunya, tapi kok belum closing atau dan sebagainya, belum sesuai maksimal sesuai dengan keinginan kita, ya berdoa ya Allah.
petunjuk beliau, kata Bu Tarikan, Bu Momli itu saya berdoa. Kalau orang itu nggak bisa, belum masuk, Bu Esther, saya berdoa. Mudah-mudahan orang itu terbuka pikirannya. Nah ini, usaha tanpa doa, sombong. Ya, tapi doa tok nggak usaha ya omong kosong. Itu tadi di dalam buku bijak seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, eh, kita lanjutkan ya. Ini waktunya hampir habis. Pagi hari ini hanya 74, mungkin dikira libur ya. Karena nggak ada pengumumannya dari awal. Jadwal kita ada Zoom atau enggak. Mungkin ada nggak tahu linknya. Mungkin kita nggak pada Zoom. Ini ada 74 orang pagi hari ini. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, waktunya kita berdoa. Monggo kita tanamkan di pikiran kita semuanya, di pikiran kita masing-masing. Ini pikiran saya. Ini pikiran Ini saya. pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan ucapan saya. saya. Ini perasaan saya. Ini Ini perasaan saya. perasaan saya. Dan ini tindakan saya. Dan ini tindakan saya. Kalaupun ada yang salah itu saya. Kalaupun Kalau ada yang salah itu saya. Ambil positif, buang negatif. Oke? Baik, monggo. Oke, amin. Pak Joko yang dari Semarang untuk memimpin doa. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sunarto atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta Zoom di pagi hari ini. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah kembali dipertemukan di media yang sangat istimewa. Berkat teknologi kita bisa hadir di pertemuan pagi hari ini. Jadi tadi kita sudah panjang lebar ya Bapak Ibu mendengarkan urian buku bijak dari Bu Tarikan. Luar biasa. Kalau bahasa Pak Narto tadi kan renyah, koyo bayek kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya tidak mau mengulang karena tadi sudah cukup panjang yang disampaikan oleh Bu Tarikan. Saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri bahwa ya memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ini semata-mata untuk beribadah kepadanya kan gitu ya. Jadi dalam satu ayat disebutkan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ya semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau konteksnya sudah ibadah ini ya kita bisa sadur apa yang dipakai oleh Pak Sunoto ya. Jadi bisnisku ibadahku. Nah, luar biasa ini Pak Sunoto ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk bagaimana kita bisa tenang lah bahasanya, bahwa setiap kita melangkah ya dari bangun tidur sampai kembali tidur memang ya hanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau niatnya ibadah sudah otomatis akan diiringi dengan doa. Ya. Jadi dengan doa itu hati kita akan tenang. Jadi kita akan pasrah. Apapun yang akan kita lakukan, apapun aktivitas yang kita akan eh, tindakan apapun yang akan kita lakukan itu memang niatnya beribadah. Tugas kita adalah ikhtiar, semampu kita, sebisa kita. Perkara hasil itu seperti dibilang Pak Sunarto itu ya terserah kepada Allah. Jadi kita harus yakini itu. Jadi apa yang kita terima sampai dengan hari ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ya, jadi bersabar saja kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk pada pribadi yang luhur, yang agung, ya ini mohon maaf menurut agama Islam, kita sudah 12 hari ini bagaimana membacakan sholawat Nabi ya. Kita bersolawat kepada Rasul supaya apa? Setidaknya kita bisa merujuklah. Dan itu sudah menjadi garansi. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadi pribadi beliau memang pribadi yang luar biasa. Sudah digaransi masuk surga. Apalagi yang mau kita kejar kalau bukan lagi surga kan begitu. Jadi perkara dunia ini yang memang hanya sebentar. Bahkan kita pernah mendengar itu ilustrasinya kan satu
hari di akhirat itu kan 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita tadi dibilang Bu Tarikan, berapa digit itu sebenarnya hanya bagian sangat kecil ya perjalanan hidup kita di akhirat nanti kan gitu. Jadi sesuatu yang kecil saja ya kita harus berupaya seperti ini kan begitu. Kerja 30 tahun, kerja 25 tahun, dan seterusnya. Itu fenomena kehidupan yang kita jalani sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali yang kita apa namakan eh, mendengarkan tadi yang disampaikan Bu Tarikan, selain kita ikhtiar, monggo kita landaskan ikhtiar kita untuk beribadah diiringan dengan doa-doa yang semampu kita bisa panjatkan. Perkara hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaik menurut Allah untuk kita ya, kita terima saja. Kita syukuri saja. Tidak usah berprasangka yang lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal sedikit, saya akan mengakhiri Zoom di pagi hari ini dengan membacakan doa menurut keyakinan saya agama Islam. Jadi kepada Bapak Ibu yang beragama lain mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, pagi ini kami keluarga besar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sedang berkumpul melalui Zoom untuk belajar menjadi orang bijak. Ya Allah, berikanlah kepada kami kepahaman atas ilmu yang sedang kami pelajari. Dan berikanlah juga kepada kami kemampuan untuk dapat mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas nikmat panjang umur, kesehatan, iman Islam. Dan ya Allah, ampunilah atas semua dosa kami. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang disengaja, ataupun dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tampak ataupun dosa yang tidak tampak, ya Allah. Kami juga bermohon kepadamu ya Allah untuk manajemen PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, dari komisaris, direktur utama, wakil direktur, dan seluruh karyawan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan istiqomah dalam menjaga amanah yang telah diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya dari kami para member KLBI. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kesehatan, umur yang panjang kepada kami, semua member KLBI, agar kami mampu dan dapat menjaga kebersamaan, kekompakan, dengan semangat gotong royong, mengembangkan jaringan keanggotaan di KLBI untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga semua mendapatkan manfaat, perbaikan ekonomi, menjadi keluarga yang sehat, menjadi keluarga yang sejahtera, serta pandai bersyukur atas nikmat-Mu, dan juga bersabar atas cobaan dari-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kemudahan dalam bersinergi yang dinamis, yang berkelanjutan, dan berkemajuan bagi kami, keluarga besar PT KLBI, dari manajemen, member, dan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang mandiri, sukses, dan juga sejahtera. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah ikhtiar kami, berikanlah kepada kami jalan kemudahan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, agar mereka semua dengan sukacita mau bergabung menjadi member KLBI. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa yuqami masidah, Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu doa yang
kita panjatkan untuk Zoom pada pagi hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Waalaikumsalam Fadil. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya, kita sudah akhiri dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan kita semuanya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Semuanya Allahumma amin. Oke, baik, satu tutup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Selamat pagi. Sampai jumpa.